Soal ini ceritanya adalah tinggal mengambil data saja sebenarnya, mengambil data dari tabel referensi. Ini namanya tabel referensi ya. Tabel referensi 1 dan tabel referensi 2 dengan judul masing-masing harga mobil tahun 2009 dan harga mobil tahun 2010. Jadi tabel referensi itu biasanya berisi tentang data master, yaitu data yang dimana satu data dengan yang lainnya tidak ada yang sama. Contoh misalkan data master mahasiswa STP Bandung program studi manajemen bisnis pariwisata angkatan misalkan 2019 misalkan. Nah, itu biasanya adalah sebuah data master. Satu dan lainnya meskipun namanya sama, ada satu komponen yang isinya pasti tidak sama. Contoh yang membedakan satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya adalah NIM. Nah, NIM itu adalah primary key dan setiap data master pasti punya itu. Dan meskipun komponen atau field lain itu isinya sama, katakanlah ini ada merek, ada harga, katakanlah ini isinya sama, biasanya ada satu komponen atau satu field yang isinya itu berbeda dan biasanya itu bersifat primary key yang berbeda. Kalau misalkan kalian lihat di sini, ini adalah tabel harga mobil tahun 2009, tabel referensi atau tabel master. Nah, primary key-nya adalah kode. Kode ini adalah as a primary key yang nilai ini dipastikan tidak boleh sama. Kalau misalkan di atas adalah tabel isian nih, berarti bukan tabel referensi. Kalau tabel referensi atau tabel isian itu kita bisa input apapun untuk mengeluarkan data atau untuk memproses transaksi data. Kalau tabel master itu cenderung tidak pernah berkurang jumlah datanya, dipastikan akan selalu bertambah terus. Entah itu dalam konteks database produk atau database mungkin mahasiswa, database karyawan. Even karyawan itu sudah resign atau sudah pensiun dan tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut, namun datanya akan tetap tersimpan. Atau yang hanya berubah adalah kalau misalkan kolom field status yang tadinya aktif jadi pensiun atau misalkan resign dan lain-lain. Nah, tapi meskipun dia resign, datanya atau transaksinya atau histori masih tetap di perusahaan tersebut. Nah, itu namanya data master. Data master tidak pernah mengalami perubahan dalam konteks jumlah dari record. Biasanya akan selalu nambah. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke atas. Ceritanya soal ini tuh mengakomodir dua jenis grabbing data ya. Jadi ini ada merek, ada harga. Jadi masing-masing kalau settingan defaultnya sudah ada tahun 2009, ini ada 5 record. Nanti kita akan bikin fleksibel isiannya seperti yang kita bikin di nomor 1. Jadi inputannya bisa kita pilih. Kemudian 2010 juga ada 5 record sesuai dengan yang ada di sini nih. Ada 5 record juga, ini juga 5 record. Namun yang perbedaannya adalah jenis tabelnya ya. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini ada dua jenis tabel, yang dimana judul tabelnya yang pertama itu adalah judul tabel ada di atas, kemudian data recordnya akan tersaji secara ke samping dan urutan recordnya akan tersaji secara vertikal. Jadi ini adalah tipe data yang bisa diambil menggunakan nanti VLOOKUP. Jadi V sendiri artinya vertikal ya, vertical lookup. Jadi untuk mengambil data di tipe tabel atau data master yang seperti ini bentuknya, itu menggunakan VLOOKUP. Namun ketika teman-teman melihat tabel yang data masternya bentuknya seperti ini dengan ditandai dengan judul tabel ada di sebelah kiri, kemudian nomor urutan tabelnya itu atau data recordnya tersaji secara vertikal, namun berurut atau tersajinya secara vertikal, berurutnya secara horizontal. Maka untuk mengambil data yang dari source tabel seperti ini menggunakan lookup, yaitu hanya adalah horizontal. Biasanya tabel-tabel seperti ini terus sering ditemukan di industri manufaktur atau yang sifatnya engineering. Jadi banyaknya tabelnya model seperti ini, tapi secara umum general kita lihat di sekitar kita itu banyaknya tabelnya adalah bentuknya seperti ini. Disesuaikan saja. Oke, kita coba masuk ke ini, kita skip dulu karena ini treatmentnya menggunakan lookup. Nah, treatmentnya menggunakan lookup, dan untuk yang ini menggunakan VLOOKUP. Oke, kemudian kita masuk merek. Jadi kita akan mengambil merek nih.
Nah, dipastikan, oke, kalau Anda sudah punya tabel seperti ini, pastikan untuk mengambil data dari tabel tersebut, primary key harus berada di posisi sorting paling kiri, atau posisi pada tabel masternya harus sebelah kiri. Ini akan saya jelaskan. Kita masuk dulu ke VLOOKUP. Kemudian dari VLOOKUP ini ada 4 komponen ya, ada lookup value, ada tabel array, ada column index number, dan range lookup. Jadi ada 4 nih. Lookup value ini adalah kita akan mengambil keywordnya apa nih. Lookup value itu kalau bahasa gampangnya keyword ya. Jadi saya keywordnya itu adalah menggunakan C4. C4 ini adalah bagian dari record kode, dan kode itu adalah as a primary key di masing-masing tabel master ini nih, karena isinya tidak ada yang sama. Jadi kalau misalkan mau ngambil lookup value, cari yang isinya itu di tabel master yang bersifat primary key. Satu record dengan record yang lain pada tabel master itu tidak ditemukan kesamaan. Kita bisa gunakan ini sebagai lookup value. Kemudian tabel array. Tabel array ini kita mau ngambil lokasi tabel master yang sebelah mana. Nah, karena ini 2009, saya akan mengambilnya ke sini. Ini kita blocking aja sampai muncul seperti ini. Ini bisa dua alternatif ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau terlalu panjang dan pengen disingkat tabel array-nya, bisa. Ini saya yang pakai versi panjangnya dulu nih. Jadi lookup value udah, kita blocking ke sini, tabel array-nya akan masuk ke sini. Jadi kan saya akan ambil dari tabel ini. Kalau sudah, lakukan absolute seperti yang kita udah pernah coba di soal nomor 1 sampai muncul seperti ini. Kemudian ini ada column index number. Kolom keberapa yang akan saya ambil datanya ketika bertemu dengan M901 yang dimaksud pada sel C4. Di sini adalah ada kode, ada merek, ada harga. Column index number itu urutannya dari sebelah kiri tabel yang kita blocking. Kalau misalkan seperti ini, kodenya adalah urutannya. Ini tabel posisi urutnya 1, 2, dan 3. Kalau misalkan sekarang ditanyakan adalah merek, berarti akan saya ambil kolom kedua. Nah, ini udah nih lookup value. Kemudian tabel array, kita akan blocking dari mana kita ambil datanya, column index number, dan yang terakhir adalah range lookup. Range lookup ini ada beberapa versi yang bilang harus diisi dengan true atau isi dengan false gitu ya. Teks maksudnya true dan false. Kalau saya sih biasanya pakainya 0 atau 1. 0 itu, coba cek, 1 itu artinya apa? 1 itu true kalau salah, 0 itu false. Nah, kita ntar coba bedakan apa sih fungsi 0 sendiri, apa fungsi 1. Sebelum ke sana saya menjelaskan dulu ini. Ini kalau teman-teman lihat, kalau penulisannya benar, salah satu parameternya adalah selection cell atau selection range cell. Yang sudah benar penulisan formulanya akan berwarna ya, menjadi biru dan coklat ya, atau orange kemerah-merahan, berwarna seperti itu. Dan ini tadi jangan lupa dibikin absolute. Kenapa dibikin absolute? Supaya ketika kita nanti tarik drop ke bawah sampai ke M905, posisi selection cell ini tidak akan ikut ke bawah juga, tetap akan ada di sini. Jadi itu fungsinya untuk membuat absolute cell. Dan jangan lupa ini kita menggunakan C4. C4 itu adalah isinya kode. Jadi kode yang kita gunakan ini, di sininya, di tabel masternya, posisi kode itu harus di paling kiri dari selection cell ini. Kita blocking ini, posisi kodenya harus paling kiri. Nggak boleh nih misalkan kodenya ada di tengah atau kode paling kanan. Karena syarat mutlak untuk bisa grabbing data, posisinya sebelah kiri nih, yang sifatnya primary key. Kalau misalkan nanti ada nomor, NIM, nama, nah ngebloknya jangan sampai nomor, ngebloknya cukup di NIM saja, karena NIM sifatnya primary key atau sifatnya unik, maka dia harus posisinya paling kiri. Contoh nanti ada data master yang ada nomor di sini, nomor urutnya, misalkan kode, merek, harga. Nomornya nggak perlu diblok,
jadi bloknya cuma sampai yang primary key aja. Posisikan dia paling kiri sampai tarik ke kanan sampai kolom apa yang kalian butuhkan untuk diambil datanya, gitu ya. Ini nggak mungkin sih cuman ada 5, biasanya tabel master itu jumlahnya ribuan, minimal ratusan, nggak mungkin segede ini. Dan biasanya terletak di sel yang berbeda. Jadi terletak di sel yang berbeda itu dalam arti kata kadang-kadang di sheet yang berbeda biasanya. Atau kalau misalkan kelewat banyak, data master itu ada di satu file Excel yang berbeda. Gimana Pak blockingnya? Sama-sama aja, jadi cuman tinggal masukin VLOOKUP, kurung buka, dan buka file selanjutnya, kalian blok aja. Nanti Excel akan mengidentifikasi lokasi dari file yang diambil datanya. Tapi usahakan kalau kalian menggunakan data master yang sifatnya berbeda tempat lokasi, jangan pernah dipindah-pindah file tersebut dari lokasinya. Jadi si Excel akan mencatat lokasi pastinya. Jadi lokasi awal di mana dia diambil datanya. Ketika Anda coba pindah atau melakukan cut paste terhadap file tersebut, kalian pindah ke tempat lain, maka pasti akan error formulanya. Jadi pastikan tempatnya mau dimanapun boleh, asal jangan berpindah-pindah. Apalagi kalian bikinnya di save dokumen tapi ngambil datanya di flash disk yang posisinya masih nyolok dan ada potensi untuk dicabut. Nah, itu jangan seperti itu. Maka simpan dulu ke dokumen baru kalian eksekusi. Oke, kalau sudah munculnya seperti ini. Jadi kalau tarik ke bawah sampai 2009 ya, sampai 2009 aja munculnya seperti ini. Itu cuma grab aja nih datanya nih. Ini saya ganti jadi Z misalkan, dia pun akan ganti jadi Z. Ini saya ganti jadi X, dia pun akan ganti jadi X. Jadi ini cuma grab saja. Nanti biasanya VLOOKUP ini akan kita kombinasikan dengan formula if. Jadi kita akan kawinkan, kolaborasikan. Sebenarnya logiknya seperti apa sih? Sebenarnya soal ini sudah mumpuni untuk dibikin formula kombinasi antara keduanya. Oke, saya akan jelaskan lagi. Tadi ada C4. Ini kan kepanjangan ya. Menurut saya ini terlalu panjang dan biasanya asumsinya kalau formulanya terlalu panjang itu pasti bakal pusing. Cara yang kedua adalah kita bikin dulu blocking seperti ini. Kita blok seperti ini. Kemudian di pojok kiri atas itu memungkinkan kita untuk membuat atau merename dari range cell yang kita udah bikin. Jadi kita blok dulu nih dari B17 sampai dengan D21. Jadi bacaannya adalah di pojok kiri sampai pojok kanan. Pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah. Jadi di sini nama selnya adalah, nama range cellnya adalah B17 sampai D21. Dan ini akan saya bikin namanya ABC, yang pendek ya. Atau AB deh. Nah, ini udah saya blok dan ini namanya AB, jadi pendek. Dan akan saya rename. Atau saya ulang lagi nih tulisannya. VLOOKUP, saya ambil lagi dari sini. Kemudian saya akan tabel arraynya akan saya ambil dari AB. Kalau misalkan teman-teman lihat ini ada bentuknya kalau pakai 2019 ya. Ini ada muncul kayak name cell nih, logo name cell. Dan itu ada AB, sampai di AB-nya warna merah ya. Orange atau coklat. Kemudian column index-nya tetap ambil 2 dan ini 0. Nah, Pak, bedanya 0 sama 1 itu apa sih? Itu ya pertanyaannya. 0 sama 1 itu bedanya apa? Kalau misalkan 0, dia akan seperti ini, hasilnya akan muncul normal ya sebenarnya. Ini X juga. Kalau misalkan kita ganti menjadi M9016, dia akan munculnya NA. Warning NA ini adalah artinya not available. Jadi ketika kita coba cari M9016 pada tabel ini, dia nggak ketemu tuh M9016 di sini. Makanya dia mengeluarkan pesan NA. Yang artinya data yang kita minta atau kita request di sini tidak ditemukan atau tidak tersedia. Itu artinya NA. Sekarang kita coba yang 0 ataupun 1 nih. Kalau 0, impact-nya kayak tadi ya. Dia tidak akan mengeluarkan salah satu impact 0 itu adalah ini, munculnya NA ini. Dia akan mencari yang sama persis yang kita request di sini.
Ini saya kembalikan lagi M901 dan kita ganti menjadi 1 juga nih. 1. Nah, kalau ada sih nggak masalah ya kali ini M901, namun kita coba kita random tapi kita ganti jadi M90365. Loh, Pak, keluarnya kenapa Z? Kok M90365 kan di sini nggak ada, ya kan? Tapi karena kita menggunakan 1 nih, singkat cerita 1 itu adalah fungsi untuk mencari nilai yang hampir sama dengan apa yang kita minta. Kalau misalkan M90365, kenapa kalau muncul Z? Kita lihat nih, Z itu apa sih kodenya? Nah, Z itu kodenya M903. Artinya ada 4 digit yang similar, hampir sama dengan apa yang kita request. Nah, si Excel akan ngasih suggest-nya adalah Z. Jadi, dia tidak akan mencari yang sama seperti ini, namun ketika dia tidak mendapatkan yang sama, dia akan mencari yang hampir sama. Dan ternyata ada 4 karakter ini untuk diambil datanya nih, M903, dia sama nih 4 digit pertama. Sampai digit keberapa Pak? Saya belum pernah nyoba, tapi kalau misalkan kodenya saya pernah sampai 9 digit ya, saya coba missingin di digit ke 10 sama 11, dia masih bisa grab data yang sesuai apa yang saya butuhkan. Dan harga pun sama, tinggal diteruskan saja. Tetap ke kode, karena udah kita rename namanya AB ya. Ini biar pendek, dan kita akan harga itu kalau nggak salah ada kolom ketiga ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi ada kolom ketiga. Kemudian 0. Selesai, tinggal kita tarik ke bawah saja. Mau yang pakai WRP, tinggal dibikin format cell. Carinya adalah accounting. Ini RP. Ini kalau dilihat ini pasti mepet banget nih. Tahu nggak nih? Udah saya setup ke depan. Nah, seperti ini. Oke, kemudian yang 2010 bedanya sama yang atas. Kalau ini adalah menggunakan VLOOKUP, namun yang bawah ini karena tabel untuk 2010 itu seperti ini bentuknya yang saya bilang di awal tadi, karena judulnya di samping dan ngurut recordnya adalah ke vertikal dan tersajinya secara horizontal, maka kita akan grab menggunakan lookup alias horizontal lookup. Apa bedanya Pak? Cuman beda nulisnya doang. Nah, sama aja kita menggunakan ini C9 as primary key dan kita coba request ke tabel yang ini. Kepanjangan Pak. Oke, kita ganti dulu menjadi BA deh. Menjadi BA. Ini saya kasih nama BA. Oke. Lookup. Titik koma. BA. Kemudian saya akan ambil. Nah, ini bedanya di sini. Bedanya kalau tadi kolom index number, kolom yang dihitung, tapi kalau ini row index number, jadi baris keberapa yang akan diambil. Jadi kalau di lookup ini itu dihitungnya yang paling atas itu adalah nomor urut 1, ini nomor urut 2, ini nomor urut 3. Jadi kalau tanyakan adalah grab data merek, berarti kita menggunakan atau akan mengambil data di baris kedua. Nah, coba dulu nih, kita coba ganti triple X. Oke, munculnya sama, kita tarik ke bawah. Oke, kalau mau cepat cuma tinggal paste gini aja ya. Kalau si NA karena NA dia tadi pindah ke samping, karena tadi kita awalnya sorting ke sini, karena kita tertarik dia pindah posisinya ke kanan. Dia tinggal tarik aja ke sini. Oh sorry, ini baris ketiga. Biar DRP-nya kita gunakan copy format. Selesai. Oke, dari sini kita sudah tahu mungkin penggunaan formula VLOOKUP di kondisi soal yang seperti ini. Tapi secara garis besar adalah lookup itu digunakan untuk
mengambil data dari data master yang nanti mungkin bisa diolah atau menunjang untuk proses modifikasi data yang lain. Biasanya cuma ngisi dua kolom isian saja. Nanti mungkin di sini ada formula-formula lagi yang biasanya untuk mengakomodir dari data yang diambil. Karena kan ini sifatnya Bayesian ya, dan bisa bersifat random. Sebenarnya harusnya kosong nih. Kita bisa ngisi sesuai dengan keinginan kita. Mau tahun 2009 atau mau tahun 2010.